Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, guru saya yaitu Al-Mukarram Ustadz Sutejo. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul di majelis yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita serta terhapusnya semua dosa-dosa kita. Ini sebelum diteruskan saya mau tanya, mau pakai bahasa Indonesia atau Madura? Campurnya banyakan Madura apa Indonesia? Saya ini paling takut kalau disuruh ngomong banyak Maduranya. Kenapa kok takut disuruh ngomong banyak Madura? Karena mulai dari kecil oleh almarhum bapak saya itu dimondokkan, kebetulan kiainya orang Jawa. Jadi gula neka mulai dari kini pondok sareng almarhum Pak Gula. Saya pertama pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Naneka mon manain ketab ngakui bahasa Jawa. Terakhir gula mondok Banyuwangi pondok pesantren Wali Songo asuhan Kiai Haji Abdul Aziz neka jen asaraan boleh benih Jawa tapi osing. Nah akhirnya setelah gula peleman dari pondok abeli ke benda besar, gula mengalami banyak masalah. Salah satu masalah yang paling besar adalah mayoritas masyarakat Bondowoso neka mon bercakap-cakap menggunakan bahasa Madura. Karena suatu saat terjadi gula neka kedatangan tamoy. Nah dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, salah satunya adalah lebur mormaten tamoy. Karena gula kedatangan tamoy termasuk dalam golongan orang yang iman pada Allah dan hari akhir, jadi gula di daerah mereka yang keluar. Nah setelah makanan ini sudah siap, gula pas ngocak, mari silahkan makan Pak, mak tepat pesta mau orang Madura toto, oning pian Madura toto, orang Madura saya tak ngerti bahasa. Akhirnya orang ini kan neng, gula pas meker, mon orang ini kan neng kan pada bayi gula abenta sareng orang bui, tak nyaman mereka. Akhirnya tamoy mereka preman, gula apanya kekancar gula karena malu bertanya sesat di jalan.
tepat di kanca Ustaz, saya mau tanya, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh, kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, tadi saya itu kedatangan tamu, saya aja ngomong bahasa Indonesia, ketepaan kedua tokoh. Jadi saya kepingin pinter ngomong Madura. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, kamu tinggal bilang nyara adeke. Sampean ndak bohongi saya, kan gula tak kok cowok nama orang tak ngerti. Apa jawaban kanca gula? Saya ini kan ustad, masa saya mau bohongi kamu? Karena syarat utama jadi ustad sareng jadi kiai nek gak oleh lecehkan. Mun beda ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, nek gak ustad tak beres kiai tak kena karena oleh lecehkan. Preman kanca gula preman dari derma ustad neka tak abid alhamdulillah kedatangan tamu boleh tepak kanca waktu harus sholat orang rambi puji. Nah orang Jember neka biasa penter kedua, penter jebe, penter bahasa. Karena pun rabu tamu tepak kanca gula pas enggak bentuk hikmat lambe gula ajarin beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama impian neka tak penter maca Al-Quran, maca Al-Quran ke-ke terau penter terau lancar gempa pengistiqomah maca benar saya asal tak lancar kita jadi lancar pada gula tak penter tentang Madura terau penter tentang Madura ocol kade tetap kade urusan lokal urusan di riki pada saya ngengaki jadi pada kanca orang keluar niat terhormatan tamoy begitu orang konbantah niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara ada erkan terkejar kanca gula kamu ini kok bintang ngomong Madura sekarang. Iya, saya belajar sedikit-sedikit gimana Madura saya bagus atau tidak. Oh, Maduranya kamu sudah bagus tapi ada sayangnya sedikit. Nah, memang apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Nah, kalau sampai yang tahu Madura yang kasar berarti tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Nah, kelirunya saya setelah kanca neka pleman gula tengah-tengahnya boleh ke kanca gula saya ustad malam tak dapat ditolak oleh seminggu gula kedatangan tamoy tepat tamoy agung kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sareng maknyai sareng lorana karena tamoy agung serabu tahu oleh bahwa karena tamoy agung akhirnya dewan saya istimewa neka yang mengeluarkan setelah dewan istimewa keluar kapi udah tahu niat ngamalaki ilmu pas ngocak udah nyara bentuk kiai kompor pakai patah kiai langsung mancelan mak penter tentang dulu jauh aja kamar jadi malam semangkin umpama saya dapat keluar lagi ucapan-ucapan bahasa Madura neka beda saya ropot beda saya kasar beda saya salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya kira-kira mau atau tidak memaafkan saya masih sombong suara lah orang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah ada pepatah mengatakan tak kenal maka nak ngocak bab sayang neka reng bini sareng reng laki pada sombong suarana oleh orang kadin toneka kekurangan kasih sayang. Perkenalkan saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina benih Cina gado-gado oni ngempian Cina gado-gado Cina gado-gado neka Pak na Cina na jebe Pak na Madura embuk na Cina namun dan gula Pak gula Cina, embuk gula Cina, jadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, malam semangken beda setong beda yang mencolok. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu apa bedanya? Ada yang tahu? Urusan mata, urusan repot. Mata saya sipit, pedi, keni, cilik.
Tapi para hadirin hadirat saya hadir malam semakin Masya Allah bulat berlebar tenggenteng dipati. Memang orang bini mereka paling yang rahasiana, orang bini mereka paling lebar kepada din, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-Muslim akhul Muslim. Depan orang Islam mereka tretan, makanya gula tip-tip semakin tahun 2000 lekor. Tahun depan 2023, 2 tahun lagi 2024. Di tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi di mana ada pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden. Apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan partai politik kita, siapapun calon yang kita dukung, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam sudah mati, kan mereka akan camat, koning yang biar kecamat, calon mate ranga bestua, sengode bisa mate kade, mate ranga besake, sebebes bisa mate kade. Nah orang monpon sobung omor, pendem ekoburen, yang takziah ini pulang semua, datang malaikat munkar nakir, memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim, sesama Islam adalah bersaudara. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengaku iman kepada Allah, wajib hukumnya kita menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya nama juga Wajah-wajah juga selamat di nyawa ya. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum bapak saya masuk Islam, bapak saya asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asembagus Situbondo. Setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian menjadi orang Islam mereka cek setengah, cek nanggung, paongku pemantep. Karena zaman semakin mereka banyak orang Islam lah Islam KTP, oni impian Islam KTP yang ada kemana. Tapi orang Islam oni, saya nama apa jeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semakin lemah belum tentu sekalian apa jeng. Maka man corona lekas nyengke karena umat Islam adalah tanda apa jeng. Nah, almarhum Pak Gula Neka setelah memeluk agama Islam, beliau ingin menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Saya nama juga. Saya nama juga. Saya cocok tempat adu ke nama orang Islam. Karena zaman semakin mereka banyak orang Islam, mon di anak tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret posang beri nama siapa? Lahir beri nama Marto 100 berapa? Nah mereka beda di satu desa. Kebetulan bapaknya Madura, ibunya Madura. Di anak laki beri nama Cong Eni.
Saya mana? Cong Eni. Neka mampu tamekel. Umpama si Cong Eni ini begitu dewasa mendapatkan rahmat dari Allah, pas tadi kiai Eonceng sama Al-Mukarram Ustadz Sutejo hadir ke daerah Sukowirio. Pas Ananda MC pas menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan ceramah agama. Mereka akan tak cocok. Jadi ngasteteh cebel serobel abri nama ke anak. Karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, saat melaratan dan gula minimal nyari otangan gampang. Nah, mereka menang gula biasanya di otak. Jadi sampai gula jemputnya otangan. Tapi insya Allah walaupun hutangnya banyak, barokah majelis yang mulia, barokah majelis ilmu, barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini dilunaskan semua hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah yang bisa mengantarkan dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat rahimahumullah, bab perkenalan pon mare neka mulai masuk bab hikmah Isra wal Mi'raj. Gula tak bengaljeng lanjeng karena kalau ceramahnya terlalu panjang ini berbahaya. Karena gula neka pon pengalaman banyak mengikuti pengajian. Ukuran standar pengajian ini mau lama atau sebentar itu tergantung dari ukuran berkatnya. Jadi kalau pengajian umum yang ada di lapangan itu biasanya jamaah yang datang banyak, kiainya ceramahnya panjang-panjang berkata nikeni, malah kadang-kadang sobung berkata mon malam semangken yang hadir orangnya terbatas, berkatnya besar-besar, berarti ustadznya ceramahnya tidak boleh panjang-panjang. Karena kalau ustadznya ceramahnya panjang-panjang, ibu-ibu saya rujuk yang pojokan mereka protes Ustadz Sutejo, Ustadz setong mereka tak kena yang jempolnya. Apa ceramahnya habis dulu tokot tak nyok-nyok. Jadi langsung kepada pokok permasalahan yaitu Isra wal Mi'raj. Isra secara bahasa artinya orang yang melakukan perjalanan pada malam hari. Jadi impian gila lestarena aku jeng sholat maghrib pas ajaran kekenangan Kak Dito neka impian pon kelaksanaan Isra. Jadi preman impian ajaran boleh ajaran masing-masing, impian Isra boleh karena ajaran lemah. Mi'raj artinya ongke kekenangan selebih tinggi. Depak compok, depak buka, empian pas ongke kerencap berarti empian pon Mi'raj. Ongke kepegungan berarti empian pon Mi'raj. Jadi malam semangkin empian pon lengkap Isra wal Mi'raj. Tetapi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan Isra dan Mi'raj yang kita jalankan. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama, yang tadi adik-adik kita sudah membacanya, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat mereka diawali dengan kalimat Subhana. Kalimat subhana mereka artinya kalimat tasbih. Subhana itu artinya maha suci Allah. Ulama tafsir menafsirkan bahwa kalimat subhana ini adalah kalimat untuk menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang terhindar darinya segala sifat yang berbentuk kekurangan. Karena Allah ini adalah Tuhan yang maha sempurna. Kenapa kok ayat ini ditegaskan dengan kalimat subhana? Karena pada zaman dahulu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mereka protes sama orang kafir Quraisy karena secara akal dan logika tidak masuk
akal. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Quran diterangkan waktunya hanya lailan atau 1 malam. Bahkan di dalam kitab diterangkan tempat tidurnya Rasulullah ini masih hangat ketika beliau pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama sampai langit ke-7, berkunjung ke surga dan neraka, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu, kemudian pulang kembali ke rumahnya, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini secara logika akal manusia tak masuk akal. Apa? Karena yang dipakai akalnya manusia. Kalau yang dipakai kekuasaannya Allah, maka ini sesuatu yang masuk akal. Gula api contoh. Di dalam ayat ini kan diterangkan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di abdi. Berarti kalau ada kalimat memperjalankan, Rasulullah ini tidak berjalan sendiri, tapi Rasulullah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gula abdiha contoh saya paling gampang peristiwa Isra wal Mi'raj. Empian oning kebilis. Oning kebilis. Gula mangkap dari puja, compok gula badai puja. Neka konleman dari ujung gula nyekol ke rumah orang tua dan gula Taman Sare di Jalan Pelita abjeng maghrib, lestari abjeng maghrib gula makan ke kenangan Kak Dinto tepak konleman ujung tanpa sadar ada bilis aloncak kelampinan dan gula. Nah bilis neka nalpek kelampinan ada orang gula ongke ke mobil, bilisan ongke ke mobil. Gula mangkat ke Taman Sare, bilisan mangkat ke Taman Sare. Gula mangkat ke kenangan Kadinto, bilisan mangkat. Pengajian bilisan juga pengajian. Lestarena pengajian pleman ke ujel. Insya Allah kalau belum malam kalau depan ujel. Depan ujel bilisnya kan kalau cakol pas datang mau binina apa benda ke binina delilis maksudnya delilis dari kadimam yang kak mut maksudnya kak semut ya kan kok tidak kelihatan sampai 3 jam. Oh iya, saya habis melakukan perjalanan dari Ujel ke Taman Sari, dari Taman Sari ke Sukowilyo, dari Sukowilyo balik ke Ujel lagi. Apa katanya bilis bini? Katanya bilis bini tak masuk akal. Apa? Karena kalau semutnya jalan kaki dari Ujel sampai Sukowilyo, rasanya nyampingnya 2 bulan lagi. Tapi ini berangkat sampai pulang hanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Ini tidak masuk akal. Kenapa kok tidak masuk akal? Karena semut menggunakan logika semutnya, bukan menggunakan faktor yang menyebabkan semut ini bisa melakukan perjalanan yang jauh menurut ukuran semut. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj bukan Nabi SAW yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, tapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berjalan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, inti poin dari perjalanan ini adalah perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana turunlah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita kaji semua ibadah yang diperintahkan kepada umat Islam, pasti perintahnya turun melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus perintah sholat ini langsung diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Berarti sholat ini adalah ibadah yang paling utama, ibadah di mana tidak ada perantara antara Allah dan Rasulnya, ibadah yang mana dengan
kita mengerjakan sholat ini sama dengan pada hakikatnya kita melakukan percakapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah kondisi yang saat ini begitu banyak ujian dan cobaan, pandemi yang tidak kunjung henti, kemudian kita diuji dengan berbagai macam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali kita memperbaiki ibadah kita. Ini semua kan sudah hafal ayatnya. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Allah, mau istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, Allah jamin 2 hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Kalau saat ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi yang buat dimakan susah, bingung untuk menyelesaikan hutang, bingung untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi kita, maka solusi yang paling baik adalah perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Ketika terbangun hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Wa amanahum min khauf. Kalau ada orang yang merencanakan kejahatan untuk kita, ingin menjatuhkan kita, ingin menggolimi kita, kita khawatir, kita takut, maka perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Allah langsung yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Yang terakhir, karena Ebus udan Nil sudah mulai keluar, menguap, kan udan Nil. Yang terakhir, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi ini kan mengunjungi surga dan neraka. Ketika sampai di neraka, beliau itu melihat ada sekelompok orang yang lidahnya ini ditarik kemudian digunting. Setelah digunting, lidahnya ini tumbuh kembali, ditarik lagi, digunting lagi. Setelah digunting, tumbuh kembali, tarik lagi, gunting lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, ini gambaran apa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ini adalah umatmu yang nanti pandai berkata-kata, tapi tidak pandai untuk mengerjakan apa yang diucapkannya." Zaman sekarang, orang banyak yang takut dengan virus corona. Zaman sekarang banyak orang yang waspada takut ketularan dengan virus corona. Padahal ada yang lebih bahaya daripada virus corona. Kalau virus corona paling banter, kening, sesek, betok, mate. Itu sudah paling parah itu. Tapi yang satu ini lebih bahaya daripada virus corona. Ada yang tahu virus apa? Virus colok. Lisannya ini tidak mau dijaga, mengucapkan ujaran-ujaran kebencian, memfitnah orang lain, membuka aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain kemudian diumbar, antar sesama saudara muslim saling menghina, antar sesama tetangga saling membuka aibnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang lebih berbahaya dibandingkan virus corona. Kenapa? Karena orang yang tidak mau menjaga lisannya, menurut Habib Abdul Qadir bin Zaid Barabud dari Probolinggo, beliau menyampaikan orang yang tidak mau menjaga lisannya, senang menyakiti hati orang lain dengan lisannya, maka yang pertama, sholatnya selama 40 hari yang diterima akan diberikan kepada orang yang disakiti karena lisannya. Empian abejeng, sholatnya kan belum tentu diterima. Umpama ada yang diterima 40 sholat, ini pahalanya akan diberikan kepada orang yang disakiti karena lisannya. Kemudian yang kedua, orang yang senang menyakiti orang lain dengan lisannya, maka orang ini tidak akan mati kecuali apa yang diucapkan kepada orang lain akan kembali kepada dirinya atau anak turunannya. Memfitnah orang lain jadi orang yang zalim, maaf, umpama memfitnah orang bini nekas, orang yang baik, seorang wanita mukminah yang menjaga kehormatannya, kemudian difitnah menjadi perempuan nakal, maka orang ini tidak akan mati
kecuali dirinya jadi wanita yang nakal atau anak turunannya ada yang menjadi wanita yang nakal karena tidak mau menjaga lisannya. Yang terakhir, orang yang tidak mau menjaga lisannya maka hatinya akan mati, setiap doa akan ditolak oleh Allah, setiap nasihat tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Mudah-mudahan dengan momentum peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita mendapatkan hikmah, diteguhkan iman kita kepada Allah, diteguhkan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita istiqomah menjaga iman dan Islam kita sampai husnul khotimah. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua menjaga sholat 5 waktu kita. Yang sholatnya lacon-lah, yang sholatnya suka bolong-bolong, pulang dari sini ayo diperbaiki. Sholat 5 waktunya dikerjakan. Kalau sudah mampu mengerjakan, maka kerjakan tepat pada awal waktunya. Kalau awal waktu sudah mampu mengerjakan, maka kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan barokah kita berjumpa malam hari ini, kualitas sholat kita menjadi lebih baik dan kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Dan yang paling terakhir, hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah jaga lisan kita, jaga lisan kita, jaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain akibat kita tidak mau menjaga lisan kita, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kecepot kuda mira, salah lofot jawan sabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi